Oke, kita masuk ke modul penjualan atau sales. Pada modul sales ini digunakan untuk mencatat semua data transaksi yang berkaitan dengan penjualan. Pada modul ini terdiri atas beberapa submodul, diantaranya ada file induk, transaksi, dan laporan. Pada file induk terdapat kelompok pelanggan. Kelompok pelanggan itu fungsinya untuk membedakan apakah itu koperasi, toko, atau agen. Kita masuk ke area penjualan. Jadi pada area penjualan ini fungsinya untuk membagi rute-rute perjalanan sales, ya. Salesman, ya, mengisi file sebaiknya punya kode ID masing-masing setiap sales. Pelanggan, oke, kita masuk ke pelanggan. Pada data pelanggan ini ada data entry, oke, nomor pelanggan, jenis pelanggan, alamat, kota, seperti biasa, limit kredit, ya, limit kredit. Setelah itu ada jangka waktu atau lamanya, ya, seperti itu. Alamat kirim, contohnya pelanggan PT Abadi Jaya, alamat kirimnya bisa lebih dari satu, sangat memungkinkan sekali. Dan alamat yang tertera pada NPWP perusahaan juga dapat ditulis di sini, ya. Tabel harga jual. Tabel harga jual fungsinya untuk melihat record berdasarkan pelanggan. Contohnya PT Abadi Jaya, record penjualannya kemana saja nih, seperti ini. Oke, kita masuk ke transaksi quotation. Oke, pada quotation ini fungsinya untuk penawaran. Nomor buktinya dapat diinput secara auto atau manual. Contohnya jika dia auto, ya, kita contoh. Muncul seperti ini, kita masukkan nama pelanggannya, tentunya PT Abadi. Kita masukkan nama salesnya. Oke, sudah. Tipe pembayaran tunai atau kredit. Jika dia kredit, lamanya berapa? Oke, kita pilih contohnya. Seperti ini. Detail barang. Coba kita tambah. Ya, detail barang. Contohnya kita beli handshop, ya. Satuannya. Karena kita multi satuan, satuannya bisa dalam karton, piece, atau lesin. Oke. Contoh kita anggap beli 10, harga satuan 12.000, maka akan secara otomatis jumlah tersebut terikat. Detail biaya jasa, jika kita ingin memasukkan detail biaya jasa, contohnya biaya angkut, atau biaya pengiriman, seperti itu. Setelah sudah, kita simpan. Ya. Nah, contoh hasil cetakan dari quotation seperti ini, ya. Setelah quotation, jika penawaran telah setuju, kita buatkan sales order, ya. Kita buatkan sales order. Nomor bukti juga sama, dapat dilakukan secara auto atau manual, ya. Nomor pelanggan, nomor PO, biasanya sesuai dengan permintaan PO. Tipe PSO-nya dengan quotation atau tanpa quotation, ya. Jenis VPN-nya, tipe pembayarannya tunai atau kredit. Jika dia kredit, lama pembayarannya berapa? Oke, setelah itu detail barangnya. Jika dia dengan quotation, kita tinggal panggil aja quotation-nya. Kalau jika dia tidak dengan quotation, kita masukkan data-datanya. Tinggal memanggil saja detail biayanya. Ya. Ini contoh dari cetakan sales order. Seperti ini. Oke. Setelah masuk ke sales order, kita buatkan surat jalan. Surat jalan, nomor bukti surat jalan, nomor faktur, nomor pelanggan, tanggal surat jalan, tanggal faktur, nomor bukti bisa kita sesuaikan otomatis atau manual. Oke. Mata uang. Karena kita multi currency, tergantung di si pelanggan tersebut menggunakan mata uang apa. Tipe surat jalannya dengan SO atau tanpa SO, opsional. Pembayarannya tunai atau kredit. Jika dia kredit, lama pembayarannya berapa? Lama. Oke, kita sudah menyiapkan contoh-contoh cetakan surat jalan dan cetakan fakturnya.
Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke detail barangnya, ya. Jika dia detail barang surat jalan tersebut berdasarkan sales order, maka kita panggil sales ordernya. Tapi jika tidak, ya, jika tidak kita dapat menginputnya. Oke, nah, sebagai contoh, pengiriman juga dapat dilakukan dengan cara parsial. Misalnya pada SO pemesanan 75, tapi barangnya sudah ready 65. Kita bisa mengirim barang tersebut secara parsial. Sebagai contoh seperti ini, ya. Kita ambil dari gudang mana, nah kita multi gudang, kita ambil dari gudang mana, kita tinggal input. Detail biaya jasa. Oke, contoh cetakan surat jalan. Seperti ini, surat jalan. Surat jalan tanpa dilengkapi dengan harga. Jika langsung cetak invoice, maka akan muncul harga. Setelah surat jalan, apabila barang-barang tersebut ada yang beberapa yang retur, maka kita tinggal panggil. Nah, kita buatkan nomor bukti returnya, pelanggan siapa yang retur, mata uangnya apa, salesman-nya siapa, ya kita panggil nomor fakturnya, detail barangnya kita masukkan, contohnya ini hands up apple bottle, ya, contohnya karton, retur, bukti cetakannya seperti ini, ya, maka secara otomatis barang tersebut akan dipotong di gudang, ya. Oke, keluar. Ya, demikian transaksi. Lalu kita masuk ke laporan. Ada laporan pelanggan, ada sales order, perincian, outstanding SO, penjualan. Nah ini penjualan. Surat jalannya ada per periode, per pelanggan, per wilayah, per sales, laporan retur jual, laporan komisi sales, laporan data pelanggan. Contohnya ya seperti ini. Ya, data pelanggan, laporan data pelanggan kita. Oke, demikian modul penjualan Limax Accounting Software.